Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 dari kelas 7F Audit Kinerja MSDM akan mempresentasikan review jurnal. Adapun nama-nama dari kelompok 4 yang pertama yaitu Cynthia Sundari dengan NPM 1905-160656, Wiwin Raffianti dengan NPM 1905-160693, dan yang terakhir ada Sofia Julianingsih dengan NPM 1905-160699. Saya di sini terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai jurnal yang telah direview. Adapun judulnya yaitu Pengaruh Audit Manajemen Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan, Studi Empiris pada Hotel Swiss Berlin di Surabaya. Adapun penulisnya yaitu Awaludin, Abdul Wahid Mahsuni, dan juga Afifuddin. Jurnal ini termasuk ke dalam jurnal IJRA dengan volume 09 nomor 06, diterbitkan pada Februari 2020. Jurnal ini memiliki abstrak di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk populasi yang digunakan yaitu seluruh karyawan Berlin Swiss Hotel di Surabaya. Sedangkan sampel yang digunakan adalah sebagian karyawan Hotel Berlin Swiss. Untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan pun adalah probability sampling, di mana sampel yang dipilih sebanyak 68 pegawai. Penelitian ini mengambil data menggunakan metode kuesioner, di mana metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana yang tentunya dibantu dengan SPSS versi 14. Nah, sedangkan untuk data uji yang digunakan penelitian ini yaitu menggunakan koefisien determinasi atau yang disebut dengan R2 dan juga uji hipotesis parsial atau yang disebut dengan T. Nah, hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwasannya R mendapatkan sebesar 58,9%. Sedangkan sisanya hanya sebesar 41,1%, dan itu pun dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian secara parsial, variabel audit manajemen sumber daya manusia mempunyai atau memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan dengan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uraian teoritisnya. Pertama ada audit manajemen sumber daya manusia. Menurut Bayangkara tahun 2010, audit sumber daya manusia ini merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia ini menekankan pada penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan. Yang kedua ada tujuan audit manajemen sumber daya manusia. Menurut Rifai tahun 2009, nomor halaman 67, tujuan audit SDM ini yaitu untuk mengevaluasi kegiatan SDM dengan maksud menilai efektivitas sumber daya manusia, mengenali aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki, mempelajari aspek-aspek secara mendalam, dan menunjukkan kemungkinan perbaikan, serta membuat rekomendasi untuk melaksanakan perbaikan tersebut. Lalu selanjutnya ada manfaat audit manajemen sumber daya manusia. Manfaat audit manajemen sumber daya manusia ini menurut Syagian tahun 2004 halaman 63 yaitu mengidentifikasikan kontribusi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia kepada organisasi, memperbaiki citra satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia, dan mendorong penerapan kebijaksanaan yang seragam dalam praktek-praktek mengurus sumber daya manusia. Lalu selanjutnya ada tahap-tahap audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada perencanaan audit sumber daya manusia yang meliputi rapat kerja yang melibatkan staf-staf kunci dan manajer senior. Lalu yang kedua ada pelaksanaan audit sumber daya manusia yang terbagi atas beberapa tahap, yaitu mengamati kegiatan, meminta penjelasan, mewawancarai audit, melakukan survei dengan angket, menilai data dan fakta, menyimpulkan, dan pelaporan tindak lanjut audit sumber daya manusia. Lalu selanjutnya ada laporan audit manajemen sumber daya manusia menurut Hamilton tahun 2008. Laporan audit manajemen sumber daya manusia ini meliputi 4 bagian, yaitu tujuan dan ruang lingkup audit, ringkasan dan kesimpulan, temuan-temuan audit, dan rekomendasi atau saran. Lalu selanjutnya ada pendekatan audit manajemen sumber daya manusia.
Pendekatan audit manajemen sumber daya manusia menurut Siagian tahun 2009 halaman 114 ada 5 pendekatan, yaitu pendekatan komparatif, pemanfaatan informasi pakar, pendekatan statiskal, informasi tentang ketaatan, dan pendekatan manajemen berdasarkan sasaran MBO. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit sumber daya manusia menurut Siagian tahun 2001 halaman 64. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan audit sumber daya manusia. Di antaranya yaitu penentuan kebutuhan karyawan, rekrutmen, penempatan, pengendalian, pelatihan, kesejahteraan karyawan. Lalu selanjutnya ada sasaran audit manajemen sumber daya manusia menurut Siagian tahun 2004 halaman 75 sampai 91 menyatakan bahwa sasaran audit manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan tenaga kerja, penyelenggaraan fungsi rekrutmen, penyelenggaraan fungsi seleksi, penyelenggaraan fungsi orientasi, serta fungsi pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya ada kinerja karyawan menurut Mangkunegara tahun 2015 halaman 67 mengatakan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lalu selanjutnya ada tujuan penilaian kinerja. Tujuan penilaian kinerja menurut Doni Juni Priyansa tahun 2014 halaman 278 adalah peningkatan kinerja, penyesuaian kompensasi, keputusan pendapatan, kebutuhan pengembangan dan pelatihan, perencanaan dan pengembangan karir, prosedur perekrutan, kesalahan desain pekerjaan dan ketidakakuratan informasi, kesempatan yang sama, serta tantangan eksternal dan umpan balik. Lalu selanjutnya ada proses perencanaan kinerja menurut Robert tahun 2002 halaman 67 mengatakan bahwa proses perencanaan kinerja terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pertemuan, dan penutupan. Lalu selanjutnya ada sistem penilaian kinerja menurut Robert tahun 2002 halaman 112 menentukan ada 3 cara sistem penilaian kinerja, yaitu sistem penilaian, sistem peringkat, sistem berdasarkan tujuan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut Mangkunegara tahun 2015 halaman 67. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi. Di sini saya akan menjelaskan kekuatan penelitian, kelemahan penelitian, dan perbedaan dengan penelitian lainnya. Adapun kekuatan dari penelitian ini, yaitu penelitian ini memiliki pembahasan teori yang lengkap dan mudah dimengerti oleh pembaca. Sedangkan kelemahan dari penelitian ini, pertama, penelitian ini dilakukan di satu perusahaan hotel, jadi tidak disamaratakan di perusahaan jasa lainnya. Kedua, pembatasan penggunaan variabel yang dianalisis yang terbatas pada audit sumber daya manusia. Dan ketiga, penggunaan teknik dalam penelitian ini hanya menggunakan metode kuesioner, oleh karena itu kesimpulan hanya diperoleh dari data yang dikumpulkan. Perbedaan dengan penelitian lainnya yaitu pada penelitian ini seperti yang sudah dijelaskan di dalam kekuatan penelitian, bahwasanya penelitian ini menyajikan teori ataupun materi yang lengkap yang didukung dengan pengembalian data dengan kuesioner yang disebarkan kepada karyawan sehingga para karyawan dapat menyampaikan sesuai tanggapannya. Sedangkan dibandingkan dengan jurnal penerapan audit manajemen fungsi sumber daya manusia untuk menilai kinerja pada PDAM oleh Marina Ayunitias, jurnal tersebut tidak menjelaskan secara terperinci mengenai subjek, hanya memberikan materi sehingga pembaca sulit mengerti maksud dan tujuannya. Begitu pula hanya menggunakan metode wawancara yang dilakukan terhadap orang dikarenakan keterbatasan waktu sehingga data yang diperoleh sedikit.